Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Antika, saya akan menjelaskan tentang tahap penyidikan dalam hukum acara pidana. Pengertian penyidik dan penyidikan. Penyidik, menurut pasal 1 ayat 1 KUHP, yang dimaksud penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Mengenai syarat dan kepangkatan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, yaitu dengan PP nomor 27 tahun 1983 pasal 2 dan pasal 3. Sementara penyidikan, menurut pasal 1 ayat 2 KUHP, yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kemudian pelaksanaan penyidikan. Pelaksanaan penyidikan dimulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan pengaduan dan informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyelidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan. Penyidikan tindak pidana berawal dari terjadinya suatu peristiwa yang diketahui atau disampaikannya melalui adanya informasi, laporan atau laporan polisi, pengaduan, penyerahan tersangka, dan atau barang bukti dari masyarakat atau lembaga di luar polisi. Keadaan tertangkap tangan. Tertangkap tangan, menurut pasal 1 angka 19 KUHP, adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana dipergoki oleh orang lain, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan. Kemudian, penghentian penyidikan. Alasan penghentian penyidikan terdapat dalam pasal 109 ayat 2 KUHP, yaitu yang berbunyi, tidak terdapat cukup bukti. Peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana. Kemudian, penyidikan dihentikan dalam hukum. Jika hal itu terjadi, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan, yang mana tembusan surat tersebut disampaikan terhadap penuntut umum, tersangka atau keluarga. Pasal 109 ayat 2 KUHP. Kemudian tugas dan wewenang penyidik. Sesuai dengan pengertian dari penyidikan menurut pasal 1 dan ayat 2 KUHP, maka tugas pokok dari seorang penyidik yaitu mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang pidana yang terjadi. Kemudian menemukan tersangka. Selanjutnya, untuk menunjang tugas utama penyidik agar berjalan dengan lancar, maka penyidik diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajibannya, seperti yang tercantum dalam pasal 7 ayat 1. Selanjutnya, menurut pasal 8 KUHP menjelaskan tugas penyidik yaitu membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum yang meliputi 2 tahap. Yang pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Kedua, dalam hal penyidikan dianggap telah selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti pada penuntut umum. Upaya-upaya paksa dalam penyidikan. Penangkapan dan penahanan harus memenuhi ketentuan pasal 21 KUHP. Dengan adanya tersangka melarikan diri, merusak barang, atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Pasal 16 KUHP. Kemudian penahanan pada prinsipnya yaitu pembatasan kebebasan bergerak seseorang yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harusnya dihormati dan dilindungi oleh negara. Kemudian penahanan yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa, dan peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan secara limitatif sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHP. Selanjutnya penggeledahan.
adalah suatu tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pemeriksaan seseorang. Penggeledahan yang diatur menurut KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Selanjutnya, penyitaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik guna mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya benda tidak bergerak, benda bergerak, tidak berwujud, dan berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Kemudian pemeriksaan surat. Berdasarkan pasal 47 KUHP, pertama, penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawaban atau perusahaan komunikasi, bank-bank atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat, mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari Ketua Pengadilan Negeri. Yang kedua, untuk kepentingan tersebut, penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi, bank-bank, atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud, dan untuk itu harus diberikan tanda surat penerimaan. Dan menurut pasal 48 KUHP, 1. Apabila sudah dibuka atau diperiksa, ternyata surat itu terdapat hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara. Kedua, apabila sesudah diperiksa, ternyata surat itu tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut, surat itu ditutup rapi dan segera diserahkan kembali kepada kantor pos atau pengangkutan lain yang telah dibubuhi cap yang berbunyi telah dibuka oleh penyidik, dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan, beserta identitas penyidik.